Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, it's better before we start learning to pray first. Untuk Ica, pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you, Ica. Good morning. Good morning. Good morning, Miss. How are you? I'm fine, Miss. How about you, Miss? Are you happy today? Yes, Miss. Yes, Miss. I'm happy today. How about Yaren? Are you happy today? Yes, Miss. I'm happy. Yes, Miss. I'm happy. Okay, good job. Thank you. Introduce, my name is Ana Melinda. You can call me Miss Ana. Here I will give you the material in this lesson. So I will be absent for your present first. If you are present, raise your hand and say you are present. So introduce yourself dari nama, alamat, dan hobi kalian. Oke. Untuk Made Sinta, Present, Miss. Okay, let me introduce myself. My name is Made Sintawati. I live in Padmajaya Street, and then my hobby is cooking. Thank you, Miss. okay, good job Sinta. So Ica Utasya, My name is Ica Otasya. I live in Palembang atau di Jakabaring. My hobby is traveling. good job Ica. So Irene Vera, Yes, Miss. Okay, guys. Name is Irena Vera Ardi Putri. I'm from Belitang. My hobby is watching film. I think enough, Miss. Thank you. okay, good job Irene. So how about Oktiana Sabani Putri? Okay guys, my name is Oktiana Syakbani Putri. I am from Pali. My hobby dancer and watching K-drama. Okay, good job. So what is our material for today? Anyone know? I don't know, Miss. Okay, it is right. Jadi materi kita tentang hari ini yaitu mengenai mammals, yaitu hewan mamalia. Sebelum ke materi, kita ke manfaat belajar mamalia itu apa sih? Jadi, manfaat kita untuk belajar mamalia itu adalah mamalia memiliki peran bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut: dikonsumsi dengan sumber protein, sebagai sumber protein misalnya susu dan daging hewan tersebut. Contohnya sapi, kambing, dan kuda, dan masih banyak lagi. Kemudian saya di sini akan menampilkan tujuan dari apa yang kita pelajari ini.
Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami tindakan, memberi, dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda konteks adjektif. Kemudian, membuat teks interaksi, tindakan, memberi, dan meminta. Dan yang ketiga yaitu memahami interaksi transaksional, lisan, dan tulis. Dan yang keempat yaitu mampu mendeskripsikan hewan peliharaan atau yaitu hewan mamalia. Dan yang terakhir yaitu mampu membedakan hewan mamalia satu dengan lainnya. Kemudian, Miss akan menampilkan PPT-nya. Yaitu mengenai mammals, yaitu hewan mamalia. Di sini ada what is meaning of mammals. Untuk Okta, bisa tolong bacakan. Sorry. Oke, baiklah. Sini saya akan membacakan materi. Yang pertama, meaning of mammal. Mammals are animals that should their young. Baik. Jadi, mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia adalah kelompok hewan yang memberikan makan anaknya dengan cara menyusui seperti manusia. Selanjutnya, what is an example of mammals? Nah, di sini ada example mammals. Untuk Ica, tolong bacakan ya. Example mammals, bear, sheep, deer. Okay, thank you, Ica. So there are 3 example of mammals, namely bear, yaitu beruang, kemudian sheep, yaitu domba, dan deer, yaitu rusa. Jadi di sini saya akan meminta kalian sebutkan nama hewan mamalia masing-masing 2 contoh ya. Siapa yang ingin terlebih dahulu? Saya, Miss. Saya, Min. Oke, jadi sebentar. Contoh hewan mamalia itu menurut saya anjing, kucing, itu Miss. Thank you. Good job. So, siapa lagi? Ya, Miss. Oke. Ada monyet, kanguru, lumba-lumba. Oke, good job. So, Ica? Saya, Miss. Untuk mamalia Eutheria ada gajah, tikus, orangutan, dan monyet. Oke, good job, Oktiana. So, the last, Ica Tasya. Contohnya sapi, kau, dengan kambing, kau.
Oke, good job Ica. So, di sini ada characteristic of mammals. Untuk Ica, can you read this? Characteristic of mammals. Sorry Ica. One, have mammary glands. 2, Maaf, gangguan sepertinya. two, have a black bone vertebrates. 3, have limbs to move, such as swimming, running. Sorry Ica. Swimming, running, and holding things. 4, have hair to cover their entire body. Four, have fingernails or claws. There's Sorry, kenapa PPT-nya tidak bisa ditahan? the snail or claws are useful for climbing or holding. Six, they have different types of teeth, canines. Incisors and molars. 7, have respiratory organs. 8, it has a heart which is divided into 2 atria and 2 chambers. 9, most reproduce by giving birth. Viviparous, some also reproduce by laying eggs. Ovoviviparous. 10, has a place for the development of the embryo. Embryo, namely the uterus. Oke, sorry ya PPT-nya. Share ke grup WA aja, kalian membaca dari situ karena sepertinya ini bermasalah dari tadi, tidak bisa ditahan. Jadi Yes, di sini Miss akan menjelaskan mengenai ciri-ciri hewan mamalia itu dengan menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah kalian pahami.
Nah, di sini ada karakteristik of mammals, yaitu ciri-ciri yang pertama itu adalah yang pertama mempunyai kelenjar susu. Kemudian yang kedua itu mempunyai tulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata. Dan yang ketiga yaitu mempunyai anggota tubuh untuk bergerak seperti berenang, berlari, dan memegang sesuatu. Kemudian mempunyai rambut untuk menutupi seluruh tubuhnya, yaitu seperti hewan mamalia, sapi, kambing, kuda, kucing, dan lainnya. Ada lagi yaitu mempunyai kuku atau cakar di bagian jarinya. Kuku atau cakar itu berguna untuk memanjat atau memegang sesuatu. Kemudian yang keenam yaitu mempunyai jenis gigi berbeda, yaitu ada gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Kemudian yang ketujuh yaitu mempunyai alat pernapasan paru-paru. Kemudian yang kedelapan yaitu mempunyai organ jantung yang terbagi dengan 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian yang 9 yaitu kebanyakan berkembang biak dengan melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang terakhir yaitu mempunyai tempat untuk pengembangbiakan embrio, yaitu yang disebut dengan uterus. Di sini ada exercise. Sebelum ke exercise, Miss akan menunjukkan kalian video hewan mamalia. Menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Hewan mamalia. Ada suaranya tidak? Ada, Miss. Oke. Ada Miss. Mamalia atau binatang menyusui adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Adanya rambut dan tubuh yang endotherm atau berdarah panas. Ciri-ciri mamalia darat: yang pertama mempunyai kelenjar susu, yang kedua mempunyai rambut, yang ketiga otot diafragma, yang keempat sistem syaraf sudah berkembang sangat kompleks, yang kelima pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak, yang keenam bertulang belakang, dan yang ketujuh mempunyai daun telinga. Contoh hewan mamalia darat sebagai berikut. Yang pertama ada kuda. Kuda mempunyai daun telinga. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan, dan kuda menyusui anaknya sendiri. Hewan mamalia yang kedua adalah kucing. Kucing sama halnya dengan kuda. Dia memiliki daun telinga dan berkembang biak dengan beranak atau melahirkan, dan ia juga menyusui anaknya. Hewan mamalia selanjutnya ada gajah. Gajah memiliki daun telinga yang sangat lebar. Ia berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, dan gajah juga menyusui anaknya sendiri seperti halnya kucing dan kuda.
Hewan mamalia selanjutnya adalah jerapah. Jerapah memiliki leher yang panjang. Jerapah juga memiliki kaki yang panjang. Ia berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Jerapah juga menyusui anaknya sendiri. Selanjutnya hewan mamalia ini ada anjing. Anjing berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan seperti hewan mamalia yang lainnya. Anjing menyusui anaknya sendiri. Hewan mamalia selanjutnya adalah kelinci. Kelinci memiliki daun telinga yang panjang. Kelinci tubuhnya diselimuti oleh rambut. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Bayi kelinci yang baru lahir tidak memiliki rambut sedikit pun dan berwarna merah. Hewan mamalia berikutnya ada kambing. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu adalah ciri-ciri hewan mamalia. Kambing memiliki kelenjar susu dan ia menyusui anaknya sendiri. Nah, untuk hewan mamalia berikutnya ada sapi. Sapi adalah hewan ternak. Ia adalah hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi sudah tidak asing lagi bagi kita. Sapi memiliki kelenjar susu dan susunya sangat melimpah. Hewan mamalia selanjutnya ada beruang. Beruang di sini, ini yang saya tampilkan adalah beruang kutub. Beruang kutub tubuhnya diselimuti oleh rambut tebal dan halus yang berwarna putih. Beruang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ia juga menyusui anaknya sendiri layaknya manusia. Nah, sekarang kita beralih ke hewan mamalia laut. Ciri-ciri mamalia laut adalah berdarah panas, memiliki rambut, melahirkan anak, menyusui, kapasitas otak yang besar, organ pendengaran lebih berkembang dengan organ ekolokasi, dan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Hewan mamalia laut ada paus hitam. Paus hitam berkembang biak dengan cara melahirkan. Ia juga menyusui anaknya sendiri. Hewan mamalia selanjutnya ada lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol ia berkembang biak dengan cara melahirkan dan ia juga menyusui anaknya sendiri. Lumba-lumba hidung botol bernafas dengan menggunakan paru-parunya. Hewan mamalia laut selanjutnya ada paus biru. Paus biru adalah paus yang paling besar. Ia
berkembang biak dengan cara beranak dan ia juga menyusui anaknya sendiri. Seperti mamalia laut yang lainnya, paus biru bernafas dengan menggunakan paru-paru. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I would Oke, jadi itu video hewan mamalia. Sorry. Nah, jadi di sini ada how to describe a mammals. Ada contoh bagaimana kita mendeskripsikan hewan mamalia. Di sini ada contoh. Example describe of goat, yaitu contoh deskripsi hewan mamalia yaitu kambing. PPT sudah share di WA kalian, jadi untuk Iren tolong bacakan. Hafiz, sinyalnya susah. Ica bisa atau Madesinta? Yes, ma'am. Description of mammals. Name of the mammals. How the mammals is characteristic, traits, likes. How to take care of it. Yang Miss. tentang kambingnya itu ya, yang goat. Dibaca juga ya, Miss? Iya. Example description of goat. Goats are mammals that fall into the herbivore groups. Even though we are familiar with these grass-eating animals, we still need to recognize the characteristic of goats. The characteristic of goats in general is a herbivorous animal that eats grass or other types of plants, including mammals. Usually its fur color ranges from white, brown, gray, black, and striped, has a pair of horns on its head, generally has a beard or hair under the chin, has 2 hind legs and 2 front legs, black eyes in the middle and brown on the side. A shorter tail when compared to hind, has long and wide earlobes
has a snub nose, reproduce by giving birth or give birth, have molars and incisors, which are also shared by almost all types of mammals. How to care for goats is provide a comfortable shape, provide healthy food and drinks, be diligent in cleaning animal waste, and fascinate. Clear, Miss. Oke, thank you Ica. Baiklah, ini tadi si Sinta Japrimis katanya kuotanya habis. Halo, Miss. Jadi yang dari PPT yang Miss share tadi, sorry. Baiklah, yang description of mammals ini, apabila misalkan ini tidak bisa ditahan lagi, jadi kalian lihat di PPT yang Miss share tadi ya. Mengenai deskripsi dari mamalia, yaitu dari nama mamalia, bagaimana mamalia itu, yaitu dari karakteristik, sifat, atau kesukaan hewan mamalia. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara merawatnya, yaitu cara merawat hewan mamalia. Dan yang contoh tadi yaitu deskripsi dari hewan kambing. Di sini Miss akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Kambing merupakan hewan mamalia yang masuk ke dalam golongan herbivora. Ada yang tahu herbivora itu golongan jenis hewan pemakan apa? Pemakan tumbuhan, Miss. Oke, good job Ica. Sudah familiar dengan hewan pemakan rumput ini, namun kita tetap perlu mengenali apa saja ciri-ciri kambing. Ciri-ciri kambing secara umum yaitu merupakan hewan herbivora yang memakan rumput atau jenis tanaman lainnya, atau yang disebut seperti tadi yaitu herbivora. Kemudian termasuk golongan hewan mamalia. Biasanya warna bulunya berkisar antara putih, coklat, abu-abu, hitam, dan belang. Memiliki sepasang tanduk di kepala. Kemudian umumnya mempunyai janggut atau rambut di bagian bawah dagu. Terus mempunyai 2 kaki di belakang dan 2 kaki di depan. Mata berwarna hitam di tengah dan bagian samping berwarna kecoklatan. Terus ada ekor yang lebih pendek jika dibandingkan dengan biri-biri. Jadi ekor kambing itu lebih pendek dibandingkan dengan ekor biri-biri. Memiliki daun telinga panjang serta lebar. Memiliki hidung yang pesek. Berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Memiliki gigi geraham dan gigi seri. Yang juga dimiliki hampir semua jenis hewan mamalia.
Kemudian bagaimana cara merawat kambing? Cara merawat kambing ini adalah menyediakan kandang yang nyaman, membersihkan makanan dan minuman sehat, rajin membersihkan kotoran hewan, yaitu rajin membersihkan kandangnya, dan juga melakukan vaksinasi pada hewan. Kemudian di sini ada contoh soal. Miss kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi ini soalnya ya, ada 3 soal. Kalian lihat di PPT yang Miss bagi aja tadi soalnya. Miss kasih waktu 5 menit. Kurang tidak? Tidak, Miss. Oke. Butuh waktu lama, Miss. Oke. Don, Miss. Yang lainnya sudah belum? Ya, Miss. Sudah, Miss. So, who wants to answer number 1? You can Okay, answer Miss. in English or Indonesia. Siapa yang menjawab soal nomor 1? Saya, Miss. Oke, Iren, silahkan. Are chickens mammals? No. Cows, chickens don't give birth, suckle, and don't have ears. Oke, bagus. Jadi, ayam itu tidak termasuk hewan mamalia. Karena apa? Karena ayam itu tidak melahirkan, dan tidak menyusui, dan tidak punya telinga. So, who answers to number 2? Saya, Miss. Oke, Ica. Boleh pakai bahasa Indonesia, Miss. Boleh. Pertanyaannya tadi, bagaimana sistem pernapasan hewan mamalia? Ya, Ica. Jawabannya,
Jenis hewan menyusui ini memiliki alat pernapasan yang terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Namun pada hewan mamalia yang hidup di air memiliki sedikit perbedaan, yaitu adanya katup yang berguna saat hewan menyelam. Katup pada hewan ini akan menutup saat menyelam dan kembali terbuka saat ada di permukaan. Namun secara umum hewan mamalia memiliki sistem pernapasan yang sama seperti manusia. Proses pernapasan akan dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, dan bronkus hingga paru-paru. Okay, thank you. Good job, Ica. So, who wants to answer number 3? Saya, Miss. Oke, Okta. Silahkan, Okta. Oke, bahasa Indonesia ya, Miss. Iya, Okta. Boleh. Apa saja hewan mamalia yang hidup di air? Hewan mamalia tidak hanya hidup di darat, tapi ada juga yang di air. Beragam hewan ini tetap melahirkan, menyusui, dan juga bernapas dengan paru-paru. Untuk pernapasan seperti dijelaskan sebelumnya, hewan ini memiliki katup yang bisa membuka dan menutup saat akan bernapas di permukaan. Ada beberapa hewan yang termasuk mamalia dan hidup di air, yaitu lumba-lumba, paus, dugong, berang-berang, manatee, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beragam informasi tentang hewan mamalia yang hidup dan melahirkan serta menyusui. Oke, Okta. Good job. Kalian semua hebat. Okay, that's all for today's material explanation. For you to take care of yourself and take good care of your health, because the COVID virus hasn't completely disappeared, yaitu belum sepenuhnya menghilang. Keep your learning active and be enthusiastic about pursuing your dream. You can if you think you can. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. See you. Miss.